Selamat pagi, Shalom. Tuhan memberkati. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami ajak merenungkan firman Tuhan dari kitab Keluaran. Keluaran pasal 17 ayat 8. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah dan berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, meletakkannya di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur memegang kedua belah tangannya, seorang di sini dan di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit." Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, "Tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun." Ya, puji Tuhan. Firman Tuhan ini sering kali sudah kita baca, kita dengar renungannya. Ya, tapi puji Tuhan, pagi ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan ini yang ada kaitannya dengan bangsa kita, bahkan bukan saja bangsa kita, tapi bangsa-bangsa di dunia ini yang sedang mengalami kasus atau masalah, tantangan, yaitu COVID-19. Tapi saya percaya ini ada COVID-19 ini hanya salah satu tantangan yang dihadapi. Kan kita melihat belum lama di Indonesia ada pemilu, tantangan ini itu. Bukan saja di Indonesia, di mana-mana di seluruh dunia. Begitu banyak masalah. Tidak ada satu negara yang tanpa masalah. Tidak ada. Tapi semua negara punya masalah. Ya. Nah, salah satunya sekarang ini yang merupakan pandemi, yaitu COVID-19 ini. Nah, tapi kalau kita merenungkan atau membaca ayat ini sebelumnya, kita akan tahu bahwa orang Amalek itu boleh dikatakan
belum pulih sama sekali dalam menghadapi kesulitan hidup. Yaitu kalau kita membaca mulai dari ayat yang pertama, ya, di mana di situ dikatakan di Masa dan Meriba, di mana orang-orang Israel itu mengalami kesulitan dengan hidup, mengalami kesulitan air. Sehingga mereka itu berteriak-teriak kepada Musa, dan bukan berteriak-teriak saja kepada Musa, tetapi mereka itu kalau kita baca salah satu ayat dari pasal 17 ayat 1 sampai 8, mereka itu akan melempari Musa dengan batu. Wah, ini kan bukan satu masalah kecil. Seorang pemimpin yang begitu setia, begitu baik, begitu penuh pengabdian sampai mau dilempari dengan batu. Oh, pemimpin yang jelek saja kadang-kadang orang tidak akan berbuat seperti itu. Tapi ini Musa menghadapi itu, bagaimana boleh dikatakan beratnya atau lukanya yang dihadapi oleh masalah ini. Wah, ini masalah yang besar. Nah, ini ditambah lagi sekarang begitu mereka baru sampai di Rafidim, orang Amalek sudah menyerang. Tapi kalau kita membaca firman Tuhan ini, kita sangat bersyukur. Bersyukurnya apa? Bersyukurnya itu masalah yang belum selesai, timbul masalah yang lagi. Tapi endingnya itu kita lihat bahwa orang Israel ini mengalami kemenangan. Ini endingnya. Bahwa bangsa Israel ini mengalami seperti itu, akhirnya bisa mengalami kemenangan. Nah, dari sini kalau kita baca memang tadi dikatakan Tuhan itu panji-panjiku atau Yehuvanisi, ya. Ini kita tahu bahwa peperangan itu kemenangannya bukan ditentukan oleh kuatnya angkatan perangnya atau oleh hebatnya pimpinannya atau strateginya atau yang lain-lain. Bukan. Tetapi peperangan itu dimenangkan itu adalah karena orang percaya dan mengandalkan Tuhan. Coba saja dibaca di Amsal 21 ayat 31. Amsal 21 ayat 31. Ini saya bacakan dalam terjemahan firman Allah yang hidup dulu, ya. Katakan gini, orang boleh saja bersiap-siap menghadapi pertempuran, ya, dengan persenjataannya, dengan orangnya, tentaranya, jumlahnya, dan strateginya, terus nanti macam-macam lah, boleh saja. Tetapi kemenangan ada di tangan Allah. Ya, di dalam terjemahan baru yang Bapak Ibu punya Alkitab, sekalipun pertempuran diperlengkapi dengan kuda, bukan ini. Ya, kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Nah, jadi orang Israel bisa menang menghadapi orang Amalek. Itu bukan hebatnya Musa, bukan hebatnya Yosua yang maju, tapi itu ditentukan di tangan Tuhan. Nah, saya sangat yakin pada saat ini kalau kita bisa menghadapi virus corona ini, dan kami sangat percaya, kita harus percaya bahwa masalah ini
pasti akan bisa teratasi. Ya, bahkan masalah-masalah sebelumnya pun akan teratasi. Itu bukan karena kuda tadi dikatakan, kekuatan, kemampuan, bukan. Tapi ini karena Tuhan. Ini bisa menang atau bisa mengatasi karena Tuhan. Lah bagaimana kita bisa mengharapkan Tuhan? Ya kita, ya ini tadi. Kalau kita lihat Musa, begitu memerintahkan kepada Yosua dan Yosua mentaati maju perang, Musa naik ke atas gunung atau bukit itu, lalu Musa mengangkat tangannya berdoa. Tapi juga berdoanya itu dengan memegang tongkat dari Allah, dikatakan. Tongkat itu lambang kekuasaan. Jadi dia berdoa mengandalkan kuasa Allah. Tidak mengandalkan cuma doanya bagus, doanya teratur. Nah, itu bukan, itu bisa saja, boleh-boleh saja. Tapi yang penting doa dengan memegang tongkat Allah, kuasa Allah. Percaya kuasa Allah. Kuasa Allah mampu. Ya. Di dalam kitab Zakaria pasal 4 ayat 6 katakan bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tapi oleh rohku, kata. Roh Allah yang maha kuasa. Nah ini. Jadi kita di dalam perjalanan ini sama seperti orang Israel, perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan, itu sebetulnya gambaran kehidupan kita dari sekarang ini, dari begitu kita percaya untuk sampai nanti masuk ke kemuliaan. Itu perjalanannya jangan cari enak, cuma cari enak. Wah pokoknya nek derek Gusti iki kabeh apik, seneng, kabeh lebih beres, kabeh ndak ada masalah. Oh, bisa kecewa. Ya atau makmur lah. Semua enggak. Justru perjalanan kita ini akan terus menerus akan mengalami masalah. Tapi jangan kendor. Kenapa? Karena kita punya jaminan, yaitu penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan dengan kuasanya itu. Saya seringkali berpikir, saya ini sudah berusaha melayani sebaik-baiknya, tapi kok masalah itu terus ya, nggak pernah mandek, nggak pernah berhenti. Nah, waktu saya merenungkan tentang perjalanan orang Israel, tidak pernah berhenti. Begitu keluar dari Ramses atau dari Gosen, terus ya baru berapa, masih di daerah Mesir itu, di tepi Laut Kolsom, sudah masalah. Nanti perjalanan melewati Laut Kolsom, dimarah masalah. Ini di tempat-tempat ini masalah terus, tiap tempat ada masalah. Tidak ada tanpa masalah. Maka kalau orang ikut Tuhan, apalagi melayani Tuhan, pengen tidak ada masalah, itu tidak akan dia dapatkan. Dia kalau orang ingin melayani tanpa malah semua supaya smooth, ya akan kecewa. Ya akan kecewa di dalam bidang apa saja. Ya. Dalam semua bidang. Baik dalam bidang pelayanan menghadapi jiwa-jiwa, dalam bidang pelayanan kalau ibadah tanpa masalah atau apa saja tanpa masalah, oh dia akan kecewa. Tapi ketahuilah,
bahwa di dalam pelayanan itu, dalam kehidupan melayani justru penuh masalah. Nah, cuma di dalam masalah, melalui masalah itu Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan tidak pernah membiarkan. Nah, sekarang ini kita dalam pelayanan. Menghadapi virus corona ada masalah enggak? Oh, semua gereja sekarang. Ya. Gereja-gereja yang boleh dikatakan sudah dewasa, mandiri, dan sekarang tidak boleh kebaktian secara bersama-sama ya. Menghadapi masalah enggak? Jadi masalah itu terus ada. Bagaimana kita mengatasi? Satu-satunya untuk bisa memenangkan masalah-masalah ini adalah mengikut sertakan Tuhan atau mengajukan Tuhan atau mengandalkan Tuhan. Dengan mengangkat tangan yang memegang tongkat Allah. Ini dilakukan Musa. Sehingga masalah itu akhirnya dimenangkan. Tapi di samping itu ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yaitu perlunya ada Yosua. Yosua itu adalah pembantu dari Musa yang sangat setia, taat, penuh dedikasi, dan kalau melakukan segala sesuatu itu tepat seperti yang diberikan oleh Musa. Atau sesuai tepat seperti firman Tuhan. Ya, ini Yosua. Jadi Yosua itu seorang pembantu yang sangat-sangat boleh dikatakan mendukung pelayanan Musa. Wah, ini perlu sekali. Kita dalam pelayanan tidak bisa sendiri, perlu saling membantu. Ya. Dan dalam bantu saling membantu ini kita harus benar-benar membantu tepat seperti yang dikehendaki Tuhan. Jangan asal-asalan, jangan. Ya, jangan. Tetapi perlu saling membantu dengan sangat baik seperti Yosua. Sehingga Musa terdukung sekali. Ya, Musa terdukung sekali karena adanya Yosua. Ya. Jadi seorang gembala itu perlu dukungan dari rekan-rekan sekerjanya atau kalau kita staf yang betul-betul berdedikasi, yang setia, yang taat seperti Yosua ini. Wah, ini sangat perlukan sekali. Jangan sampai seorang yang membantu pelayanan Tuhan itu cuma nuntut-nuntut. Wah, jangan sekali-kali. Tidak usah nuntut-nuntut. Tuhan sudah tahu. Dan Tuhan itu pasti akan memberikan kepada seperti Musa atau sebagai seorang gembala. Pasti Tuhan tahu. Ya. Tuhan tidak pernah boleh dikatakan tidak mempedulikan. Tuhan pasti mempedulikan. Nah, Tuhan mempedulikan lewat siapa? Lewat yang ditunjuk sebagai leader atau pimpinan. Pasti itu. Nah, ini jadi antara Yosua dan Musa ini ada satu
boleh dikatakan kerjasama atau satu connect yang bagus sekali, sehingga Musa terdukung, tapi Yosua pun sangat terdukung melalui doa Musa di atas gunung, sehingga dikatakan kalau Musa ini mengangkat tangannya pasti Yosua menang. Tapi kalau Musa letih, capek, dan menurunkan tangannya, Yosua kalah. Nah, ini berarti dukung-mendukung ini sangat penting sekali. Tapi puji Tuhan, ya, puji Tuhan di samping Yosua itu ada Harun dan Hur. Nah, waktu Harun dan Hur ini melihat Yosua ini tangannya letih, ya, di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka dikatakan ayat 12, maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka, ya, saya bacakan dalam terjemahan firman Allah yang hidup ayat 12. Akhirnya lengan Musa demikian penatnya, ya, karena diangkat terus. Ya, saya kira bukan Musa saja, kalau yang muda-muda suruh ngangkat tangan terus jam, jam, saya kira nggak mampu, ya. Katakan demikianlah penatnya sehingga ia tidak dapat mengangkat tongkat itu lagi. Maka Harun dan Hur mengambil sebuah batu untuk tempat duduk Musa, lalu masing-masing berdiri di sisinya sambil menopang lengan Musa sampai matahari terbenam. Nah, di samping Yosua tadi ada Harun dan Hur. Waktu Harun dan Hur ini melihat betapa letihnya tangan Musa, mereka itu tidak diperintah oleh Musa, ayo kamu ambil batu, ayo tanganku ini topangan. Enggak. Tapi mereka itu berinisiatif. Piye supaya tangannya Musa ini tetap bisa teracung ke atas. Jadi mereka itu punya pikiran berinisiatif, yaitu dengan cara mereka itu mengambil batu untuk tempat duduknya Musa. Ya, Musa berdiri terus kan, ya kesel, capek, ya. Tapi bukan saja capek, apalagi tangannya diangkat. Waduh, sangat penat. Maka Harun dan Hur ini mengambil inisiatif atau berinisiatif. Apa inisiatifnya? Inisiatifnya yaitu mengambil batu dan meminta Musa untuk duduk di situ, dan mereka berinisiatif menopang tangan Musa. Musa tidak mengatakan ambilkan batu lalu tanganku topangan supaya aku tetap bisa mengangkat. Oh, enggak. Harun dan Hur lah yang berinisiatif. Wah, ini kerja sama, saling menopang, saling mendukung, saling membantu, saling menguatkan, saling memberi spirit, saling mendoakan. Ini waduh, ini sangat penting di dalam perjalanan. Ya, dalam perjalanan menuju ke tempat
yang Tuhan tetapkan, atau sekarang dalam pelayanan. Wah, ini sangat penting sekali. Maka kalau di gereja itu ada staf, ada penatua, ada departemen, itu bukan untuk, kalau zaman dulu istilahnya yes man, ya, cuma ya wes nurut saja, udah. Tapi semua harus punya inisiatif. Caranya, bagaimana caranya supaya pelayanan ini bisa menang, bisa maju, bisa. Itu perlu semua berinisiatif. Ya, maka kalau ada apa-apa, ayo ini bagaimana, di-sharekan semua supaya memiliki inisiatif. Nah, nanti bisa menjadi, boleh dikatakan, kebijakan bersama. Ya, ndak semua wis masa bodoh, saku pokoknya melu-melu tok wae. Oh, jangan. Itu pasif. Ndak benar. Semua harus aktif berinisiatif. Dalam semua hal. Kita harus punya inisiatif untuk ikut bagaimana memajukan. Tidak cuma mendengar, tidak cuma menonton, apalagi suka cuma mengkritik. Suka udah, jangan, itu akan merusak. Ya, maka saya akhir-akhir ini waktu merenungkan, ada orang-orang berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, itu loh Tuhan, di luar ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar mau kepengen ketemu kamu, ketemu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lalu berkata, siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudaraku? Siapakah? Lalu Tuhan Yesus tidak berkata, ibuku ya Maria itu, saudara-saudaraku ya Simon, Yoses, itu bukan. Tapi Tuhan Yesus berkata, orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukan, itulah ibuku, itulah saudaraku. Nah, saya percaya Musa juga akhirnya menang itu karena didukung orang-orang yang mendengar firman Tuhan dan yang mau melakukan firman Tuhan. Ya. Apakah seorang hamba Tuhan itu pasti didukung istrinya, anaknya, saudaranya? Oh, belum tentu. Bisa-bisa istri hamba Tuhan justru tidak jadi pendukung, tapi perongrong atau pecundang, bisa. Anak hamba Tuhan tidak selalu mendukung, tapi bisa-bisa menjadi pecundang. Ya, ada banyak anak Tuhan yang jadi pendukung pelayanan. Oh, puji Tuhan. Tapi kalau toh tidak, jangan kendor. Ya, sebab di samping orang yang mendukung, manusia yang mendukung itu baik-baik saja. Tapi ada pendukung yang paling sempurna. Siapa? Tuhan. Ya. Di sini tidak disebutkan anaknya Musa. Musa kan punya anak Gersom, ya, Merari. Tapi tidak mendukung, tidak ada dituliskan. Tapi yang mendukung justru Yosua, Harun, dan Hur. Ya, orang Israel seringkali malah, ya itu tadi kalau kita lihat, atau kita baca sebelumnya, malah mau melempari Musa dengan batu. Ya, nah, oleh karena itu, ya,
setelah Musa ditopang tangannya oleh Harun dan Hur, maka apa yang terjadi? Dan Musa bisa mengangkat tangannya terus. Maka Yosua menang, bahkan sampai menghabiskan orang Amalek. Katakan panji-panji Tuhan, kemenangan. Yehova Nisi, kemenangan yang luar biasa. Ya. Maka di ayat yang ke-13 dalam firman Allah yang hidup, akibatnya Yosua dan bala tentaranya berhasil membinasakan bala tentara Amalek dengan pedang mereka. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, tuliskanlah semua ini supaya dapat diingat selama-lamanya, dan beritahukan kepada Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali jejak bangsa Amalek di dunia ini. Di tempat itu Musa membangun sebuah mezbah dan menamakan Yahweh Nisi atau Yehova Nisi. Artinya Tuhanlah panji-panjiku. Naikkan panji-panji Tuhan, kata Musa, karena Tuhan akan berperang melawan bangsa Amalek turun-temurun. Ya, berarti Tuhan akan menghancurkan bangsa Amalek dan memberikan kemenangan kepada Musa. Nah, kalau di dalam perjalanan kita seperti ini, ya, mendukung, bantu-membantu, ya, terutama yaitu Musa, Yosua, Harun, Hur, dan tentunya tentara yang dipimpin oleh Yosua, maka Yehova Nisi, kemenangan terjadi. Ya, kemenangan terjadi. Dan pasti akan, kalau kemenangan itu pasti akan membawa berkat yang namanya kalau dulu jaran, ya, jadi berkat, ya, seperti zaman Yosafat itu lembah lembah Beraka itu. Pasti bangsa Amalek ini bangsa yang besar, kuat, kaya. Ya, dengan dia dikalahkan ya tentu dijarah kekayaannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka di dalam kita menghadapi perjalanan ini yang harus kita andalkan terutama adalah Tuhan. Maka tadi di dalam Amsal 21:31 tadi, bahwa kemenangan itu ada di tangan Tuhan. Kita andalkan Tuhan, tapi bukan berarti kita harus cuma jalan sendiri, enggak. Tapi jalan bersama-sama, saling mendukung, saling menolong, saling berinisiatif untuk saling memberikan masukan-masukan. Itu caranya, itu jalannya Tuhan. Dan kemudian kalau sudah berhasil, nah ini, jangan lupa bersyukur. Ya, seperti Musa diperintahkan untuk membuat mezbah. Itu untuk menaikkan syukur karena kemenangan dan kemenangan. Jangan lupa, yang memberi kemenangan itu Tuhan. Jangan lupa menuruti akan apa yang Tuhan kehendaki. Ini yang sangat perlu. Dan apa yang terjadi? Wah, kita bersyukur melihat kisah ini. Musa sebagai seorang yang sangat taat, sehingga bisa menjadi contoh teladan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, mari kita belajar
dari kisah ini. Ya, sehingga nantinya pasti dan pasti kemenangan Yehuvanisi itu pasti akan menjadi bagian kita. Walaupun kita menghadapi mungkin orang berkata masalah termasuk virus corona ini masalah besar, tidak usah takut. Tuhan lebih besar dari masalah ini. Amin. Tuhan memberkati kita yang mendengar firman Tuhan dan melakukan atau mempercayainya.